Halo, kembali lagi kita bertemu di pelajaran seni budaya kelas 10. Kali ini materi kita adalah dari bab 2, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum kita melanjutkan materi kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan pengertian seni rupa 3 dimensi, mengidentifikasi teknik berkarya seni rupa 3 dimensi, mengeksplorasi ragam karya seni rupa 3 dimensi pada berbagai jenis media, dan mengkomunikasikan hasil karya seni rupa 3 dimensi baik secara lisan maupun tulisan. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari hasil karya seni rupa 3 dimensi. A. Pengertian seni rupa 3 dimensi. Sebuah karya disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, memiliki kesan ruang volume atau isi yang dapat dilihat dari berbagai daerah. Selain berbeda dalam hal dimensi, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi juga berbeda dalam hal bahan atau media pembuatannya seperti gambar ini. Gambar di atas adalah sebelah kiri adalah seni rupa 2 dimensi. Gambar yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Beberapa jenis seni rupa 3 dimensi antara lain seni pahat, seni patung, seni ukir, seni arca, seni arsitektur, dan seni instalasi. B. Tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam seni rupa 3 dimensi, De Liang-ji mengungkapkan tema sebagai ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. 1. Hubungan manusia dan dirinya sendiri. Tema ini adalah tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan ungkapan cita rasa keindahan. Misalnya, karya patung atau lukisan yang bertema potret diri seperti gambar ini. 2. Hubungan manusia dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya. Ketika mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain sebagai objek patung seperti gambar di samping. 3. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora atau fauna seperti gambar berikut. 4. Hubungan manusia dengan kegiatannya. Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan tema dalam membuat
karya 3 dimensi, misalnya orang sedang membaca, menulis, bernyanyi, atau melakukan suatu aktivitas tertentu seperti gambar berikut. 5. Hubungan manusia dengan benda. Seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda yang ada di sekitarnya menjadi objek karya seni patung. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-macam, seperti silindris, kubistis, atau gabungan keduanya seperti gambar berikut ini. 6. Hubungan manusia dengan alam hayal. Hubungan manusia dengan alam hayal atau imajinasi merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman. Untuk mewujudkan hayalan tersebut, seniman karya abstrak yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan daya imajinasi dirinya, seperti gambar berikut. C. Media dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. 1. Patung. Teknik dan media pembuatan patung adalah sebagai berikut. Carving atau memahat, casting, modeling, constructing. 2. Keramik. Secara umum, ada beberapa tahap dalam proses pembuatan keramik, antara lain sebagai berikut. Tahap membuat rancangan atau desain, tahap menyiapkan bahan baku, tahap menyiapkan peralatan, tahap pembuatan keramik, tahap pembakaran. D. Membuat karya seni rupa 3 dimensi. 1. Siapkan tanah liat at handwork kira-kira 1,5 kg. 2. Buatlah bola tanah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 3. Bentuklah tanah liat sesuai keinginan dengan cara memijit-mijit menggunakan jari jempol. 4. Buatlah dinding benda dan samakan semua sisi permukaan dengan menggunakan jari jempol kanan. 5. Setelah dinding permukaan sama, rapikan seluruh bagian dengan menggunakan spons. 6. Beri hiasan pada permukaan jika diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah membuat mangkuk menggunakan teknik putar. 1. Siapkan meja putar dan tanah liat sesuai ukuran benda yang akan dibuat seperti gambar berikut ini. 2. Ambil sedikit tanah liat dan putarkan untuk membuat papan tatakan, seperti gambar berikut ini. 3. Setelah tatakan dianggap lurus, lem pinggiran tatakan menggunakan tanah liat seperti gambar berikut ini. 4. Ambillah bongkahan tanah liat secukupnya dan tempatkan di titik pusat papan. Kemudian, putarkan meja putar. Selama meja berputar, gunakan tangan untuk membentuk tanah liat, sehingga menghasilkan bentuk kerucut atau kon, seperti gambar berikut ini. 5. Dalam keadaan meja berputar, tekan bentuk kerucut secara perlahan dengan menggunakan tangan sehingga membentuk mangkuk seperti gambar berikut ini. 6. Ratakan permukaan dengan menggunakan alat bantu spons basah seperti gambar berikut ini. 7. Diamkan beberapa menit untuk mengetahui kekuatan mangkuk
seperti gambar berikut ini. 8. Lepaskan tatakan mangkuk dengan menggunakan kawat pemotong seperti gambar berikut ini. 9. Ambil dan angin-anginkan agar pengeringan berlangsung merata. Mangkuk sebaiknya ditutup dengan plastik seperti gambar berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa silakan di-share dan komen. Terima kasih karena sudah belajar bersama sahabat prakarya.